Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, rekan-rekan penonton channel YouTube Madani Berkelanjutan. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Ini merupakan video series dengan tema Insightful Moment Basic Nature-Based Solution, yang mana video pada kali ini itu akan ada sebanyak 3 series, di mana saat ini adalah yang Anda lihat itu video pertama dengan tema Introduction to Nature-Based Solution atau pendahuluan mengenai Nature-Based Solution. Nah, sebelum untuk memulai sharing session ini, sebaiknya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Erlangga, saya dari Yayasan Madani Berkelanjutan. Nah, pada video kali ini akan menjelaskan mengenai apa saja itu nature-based solution dan bagaimana seputar nature-based solution secara basic atau dasar. Kita saat ini semuanya juga rekan-rekan penonton channel Madani paham benar bahwa saat ini dunia sedang menghadapi krisis atau planet emergency, di mana kita harus perlu merubah untuk dunia atau bumi yang lebih baik, di mana nature-based solution atau solusi berbasis alam ini dapat membantu untuk mengatasi keadaan darurat ini. Nah, sharing session ini yang mana tentunya terbatas dengan waktu, bertujuan untuk memperkenalkan para penonton YouTube channel Madani Berkelanjutan untuk mempertimbangkan nature-based ini dalam konteks Anda, yaitu di mana Anda sebagai mahasiswa ataupun Anda sebagai pengusaha dan Anda sebagai peneliti, harapannya Anda dapat mempertimbangkan implementasi nature-based solution ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nah, pada sharing session ini kita akan membahas atau ada definisi kunci pada bahasan kali ini, di mana akan membahas agri-biodiversity, kemudian agroforestry, ekosistem, National Determined Contribution atau NDC, kemudian nature-based solution, kemudian ada juga Sustainable Development Goals dan Sustainable Development. Untuk yang pertama, untuk mengenal agri-biodiversity. Jadi apa sih itu agri-biodiversity? Jadi agri-biodiversity itu adalah hasil interaksi antara genetik sumber daya alam, lingkungan, dan sistem manajemen serta praktik pengolahan yang diterapkan oleh petani. Jadi selama ini secara tidak langsung petani itu memanfaatkan seluruh ekosistem di dalamnya. Nanti akan dijelaskan juga apa itu ekosistem, di mana ternyata genetik di dalam sumber daya alam itu berpengaruh terhadap ekosistem sebuah pertanian. Nah, secara lengkapnya nanti mungkin rekan-rekan bisa didalami di link yang tercantum pada video ini, ada fao.org. Selanjutnya ada agroforestry, di mana agroforestry ini mungkin juga beberapa rekan-rekan mungkin sudah tahu ya. Agroforestry itu adalah suatu penanaman untuk sistem dan teknologi penggunaan lahan, di mana tanaman tahunan seperti pohon, semak, kemudian palem, bambu, dan pohon-pohon tinggi lainnya seperti nangka dan lain-lain itu sengaja digunakan pada pengelolaan lahan yang dibarengkan atau ditempatkan bersamaan dengan tanaman pangan dan juga hewan ternak, yang mana tentunya ini diatur dengan pengaturan spasial atau tata ruang, di mana tentunya ada sistem ya yang untuk mengatur apakah tanaman pangan ini bisa hidup di bawah naungan tanaman besar. Nah, selengkapnya rekan-rekan bisa akses. Mungkin juga rekan-rekan di sini ada yang belum mengerti agroforestry. Jadi ini sebagai contoh gambar ini merupakan sistem agroforestry, di mana di sini ada tanaman sayuran, di sini ada tanaman sayuran, kemudian juga ada buah-buahan, ada pepaya dan kelengkeng, sementara ada pohon-pohonan yang tinggi. Nah, ini sistem ini dinamakan sistem agroforestry. Kemudian ekosistem, mungkin ada juga yang sudah paham ya apa itu ekosistem, karena ini materi basic ilmu pengetahuan alam ya, di mana ekosistem adalah kompleks dinamis dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, di mana ini akan bersinggungan atau secara tidak langsung memenuhi satu sama lain
dengan lingkungan yang tidak hidup gitu. Dimana contohnya di bawah ini bahwa ternyata air itu berhubungan dengan kehidupan bawah air seperti ikan, siput dan lain-lainnya. Begitu juga yang di atas permukaan air seperti ternyata herbivora makan rumput dan itu merupakan satu kompleks dinamis dalam sebuah ekosistem. Kemudian selanjutnya ada nationally determined contribution atau kita menyebutnya NDC. Secara definisi, NDC ini merupakan target nasional yang bersifat sukarela atau volunteer ya, di mana ini dicanangkan pada setelah tahun 2020, di mana di sini termasuk aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang mana negara tersebut ini berkomitmen dan akan mengikat jika negara tersebut sudah meratifikasi perjanjian Paris. Jadi nationally atau national determined contribution ini merupakan komitmen secara sukarela dari masing-masing negara untuk terkait isu perubahan iklim di skala internasional mengacu pada perjanjian Paris. Nah, kemudian apa itu nature based solution? Ini yang menjadi bahasan penting pada sharing yang pertama ini, di mana nature based solution atau solusi berbasis alam ini adalah aksi untuk melindungi manajemen berkelanjutan dan juga mengembalikan fungsi lingkungan atau melakukan modifikasi ekosistem, di mana ini akan menyelesaikan tantangan sosial seperti perubahan iklim, masalah pangan, keamanan air, atau bencana alam. Yang mana ini tentunya akan sangat efektif dan adaptif dan simultan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun biodiversitas lainnya. Nah, teman-teman bisa akses materi lebih lengkapnya pada eucn.org dengan tema Nature Based Solution pada link berikut. Nah, banyak organisasi yang mengadvokasikan bahwa nature based solution atau solusi berbasiskan alam ini memiliki peran penting bagi iklim untuk mendorong pengambilan keputusan gitu ya dalam melakukan investasi ataupun kegiatan lainnya gitu ya, di mana NBS ini diharapkan menjadi kunci untuk komitmen terhadap perubahan iklim, biodiversitas dan juga sustainable development goals. Tentunya kenapa sih nature based solution ini harus segera diterapkan, karena pada saat ini internasional sudah mencanangkan bahwa nature based solution itu akan menjadi salah satu kunci untuk mengatasi perubahan iklim dunia, karena ini sudah diangkat pada UNFCCC di skala internasional. Kemudian kenapa sekarang ya, perubahan iklim itu tentunya sangat mengakibatkan risiko ya bagi sosial dan juga ekonomi. Nah, dalam dekade terakhir nih, rekan-rekan semuanya tentunya Sobat Madani ini menyaksikanlah krisis air yang terjadi di berita maupun di media sosial, krisis air, krisis pangan, bencana yang terjadi, yang mana itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita harus cepat karena semakin lama kita semakin mendekati titik kritis iklim, di mana suhu bumi semakin panas. Kenapa sekarang? Karena saat ini tentunya berdasarkan penelitian internasional baik UNDP, FAO, UNFCCC, itu kita telah kehilangan 10% hutan belantara dalam 20 tahun terakhir. Kita juga kehilangan hampir 60% dari 3.000 spesies yang ada pada tahun 1970 hingga 2010. Dan yang besarnya lagi, kita juga ternyata kehilangan serangga atau jenis serangga sebanyak 75% dari yang tahun sebelumnya. Di mana juga 90% dari perikanan global ini over eksploitasi atau overfishing, atau dalam konteks bagaimana perairan laut itu rusak gitu ya. Nah, setiap tahunnya juga ternyata kita kehilangan loh 20.000 gajah yang mati karena perburuan. Bisa teman-teman mengacu juga dalam waktu beberapa bulan lalu ada kasus gajah mati tanpa kepala di kalau nggak salah di Aceh. Nah itu ternyata dalam secara internasional 20.000 gajah mati per tahunnya gitu. Dan kemudian ada juga 18 juta hektar
hutan, hujan hilang karena penebangan. Kenapa kita harus menggunakan nature based solution atau solusi berbasis alam itu sekarang? Karena kedepannya pada tahun 2030 kita akan mengalami peningkatan kebutuhan untuk makan sebesar 35% karena overpopulasi. Kemudian kebutuhan air juga akan meningkat sebesar 40%, energinya juga pasti akan meningkat 50%, dan dibayangkan pada tahun 2050 ada 25 juta kilometer jalan baru yang akan dibuat, di mana pada 2050 itu universitas itu juga yang ada di permukaan bumi itu juga akan menurun sebesar 10%. Nah, dalam hal ini nature based solution itu bisa membantu untuk mengembalikan fungsi-fungsi atau hal-hal yang sudah overeksploitasi. Nah, berdasarkan International Union of Conservation of Nature atau UICN, ada prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip ya yang digunakan dalam mendukung solusi berbasiskan alam ini. Jadi solusi berbasiskan alam ini harus memenuhi prinsip ini. Yang pertama ada satu, yaitu merangkul norma dan prinsip pelestarian alam. Yang kedua, dapat dilaksanakan sendiri atau terintegrasi dengan permasalahan masyarakat. Yang ketiga, tentunya ini harus berdasarkan konteks alam dan budaya. Jadi nggak bisa tanpa ada konteks alam dan budaya di dalam pelaksanaan implementasi nature based solution. Kemudian yang keempat itu ada menghasilkan manfaat sosial. Jadi nature based solution ini harus tidak hanya berorientasi pada profit, tapi memberikan manfaat bagi sosial yang adil tentunya. Kemudian yang kelima, nature based solution ini harus mempertahankan keanekaragaman hayati dan budaya. Jadi nggak boleh menghilangkan hal itu. Kemudian yang keenam adalah diterapkan pada skala landscape atau tata ruang. Jadi tentunya ini harus menyesuaikan dengan tata ruang. Nggak bisa nature based solution ini diimplementasikan dengan sembarangan. Misalkan kita menanam pohon itu di sembarangan, itu tentunya tidak rekomendasi atau tidak menyesuaikan dengan prinsip nature based solution. Kemudian yang ketujuh, harus mengatasi trade off atau opportunity loss, cost yang hilang gitu ya, dari manfaat ekonomi langsung ataupun tidak langsung dari pembangunan, di mana tentunya ini berdampak pada jasa ekosistem yang hilang gitu. Nah, nature based solution ini harus memenuhi bagaimana mereka juga bisa berkontribusi pada pembangunan. Yang kedelapan, terakhir, ini merupakan bagian yang integral atau sifatnya vertikal gitu ya, atas perancangan strategi kebijakan atau kegiatan untuk mengatasi tantangan tertentu. Nah, contohnya di mana nature based solution ini banyak secara global gitu ya, banyak yang mengatakan dan penelitian bahwa nature based solution ini juga merupakan alat yang ampuh gitu, untuk memerangi perubahan iklim, di mana banyak keanekaragaman hayati yang hilang. Kemudian ini yang menjadi permasalahan juga, di mana kadang-kadang dalam implementasinya ketika kita ingin melakukan konservasi itu tidak menggunakan prinsip-prinsip nature based solution tadi. Sebagai contoh tadi pada prinsip-prinsipnya, kita akan melakukan kampanye gitu, menanam 1 miliar pohon. Pada faktanya 1 miliar pohon itu belum tentu efektif dilaksanakan apabila ditanam secara monokultur atau satu jenis tanaman. Itu berarti tidak memenuhi prinsip yang pertama, di mana merangkul norma dan pelestarian alam, di mana tentunya monokultur ini akan berakibat pada banyaknya hama, kemudian kurang efektifnya dalam penyerapan karbon, kurang variasinya output atau produksi. Misalkan di dalam satu lahan itu hanya menanam tanaman jati. Nah, itu juga merupakan salah satu yang kurang efektif, karena baiknya dalam satu jenis tanaman itu lahan sendiri akan mengandung banyak jenis tanaman dan juga melibatkan sosial. Apabila monoculture atau tanaman dalam satu hamparan luas tanaman itu tidak menyesuaikan dengan prinsip nature based solution. Nah,
dalam implementasi nature based solution ini setidaknya terdapat 169 target yang bergantung gitu ya pada alam, di mana dalam konteks SDGs ini 17 ya jumlahnya, ada 8 SDGs gitu yang dapat dicapai dengan implementasi nature based solution. Dimana yang pertama ada no poverty, zero hunger, kemudian clean water and sanitation, decent work and economic growth, kemudian responsibility consumption and production, climate change, life below water, and life on land. Nah, sebagai contoh, yang pertama tentunya no poverty. Gitu. Nah, nature based solution ini menjawab no poverty ini dengan bagaimana alam itu memberikan nutrisi bagi keluarga dalam memenuhi nutrisi tersebut. Juga bagaimana alam itu memberikan mata pencaharian bagi keluarga atau bagi masyarakat. Nah, tentunya nanti akan dijelaskan di belakang bagaimana nature based solution ini membantu masyarakat maupun membantu iklim dan mencapai sustainable development goals. Nah, tentunya solusi berbasis alam ini mewakili berbagai pendekatan ya terkait ekosistem untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Seperti tadi no poverty yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Dalam tipologinya yang dikembangkan oleh Biodiversa dan Eranet ini ada kategori intervensi nature based solution ini berdasarkan tingkat rekayasa keanekaragaman hayati atau ekosistemnya. Di mana yang pertama itu ada penggunaan ekosistem alami, yang kedua ada manajemen atau restorasi ekosistem, yang ketiga ada ekosistem baru. Yang pertama penggunaan ekosistem alami. Jadi tiga tipologi atau tipe dari nature based solution. Yang pertama itu solusi ini itu berfokus pada memaksimalkan nilai ekosistem yang ada di alam atau ekosistem yang saat ini dilindungi, gitu ya. Misalkan dalam satu lahan basah atau rawa, gitu ya, untuk memantau stok ikan, kita penting untuk melakukan tindakan mengukur berapa banyak jumlah ikan atau stok ikan. Kemudian jika wilayah rawa tersebut ternyata sudah overfishing atau banyak penangkapan, maka beberapa ikan sebaiknya dikonservasi dan dipindahkan ke daerah yang ekosistemnya masih bagus. Nah, ini bertujuan untuk memerangi supaya nggak overfishing lagi di daerah tersebut dan ikan itu tetap tumbuh atau tetap berkembang secara regeneratif sehingga dapat memenuhi pangan dan juga menjaga keanekaragaman hayati di lokasi tersebut maupun lokasi yang baru. Tentunya ini mempertimbangkan kondisi biologi dan juga perlu mempertimbangkan perhitungan-perhitungan biologi dan saintifik di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua ada manajemen atau restorasi ekosistem. Jadi manajemen atau restorasi ini merupakan tipologi atau tipe di mana solusi ini berfokus pada pembuatan protokol atau prosedur ya untuk memastikan ekosistem ini dapat dikelola atau dipulihkan secara berkelanjutan. Misalnya penataan kembali sistem agroforestry untuk peningkatan hasil panen. Jadi mungkin dalam implementasi agroforestry atau pertanian campuran itu ternyata memang dalam implementasinya tidak selalu menghasilkan banyak uang atau banyak manfaat, sehingga di dalamnya itu kita perlu merevisi atau melakukan manajemen, di mana misalkan dalam satu lahan agroforestry ternyata tanaman pisang kemudian dikombinasikan dengan tanaman sayuran, ternyata di situ ada perbedaan pendapatan atau ternyata tanaman pisang mengganggu tanaman sayuran yang ada di dekatnya. Nah, itu perlu adanya pertimbangan atau manajemen dalam melakukan manajemen ekosistem. Kemudian juga sebagai contoh dalam satu lahan di agroforestry itu bagaimana supaya bisa meningkatkan pendapatan petani dengan menanam berbagai macam jenis tanaman. Misalkan dalam satu lahan pertanian itu petani menanam jagung,
tenas, kemudian ada rambutan, ada nangka, yang mana tanaman ini dapat dipanen harian, dapat dipanen bulanan, maupun dapat dipanen tahunan. Jadi itu adalah salah satu tipe dari nature-based solution. Kemudian yang ketiga adalah membuat ekosistem baru. Nah, solusi ini adalah fokusnya untuk menciptakan ekosistem baru. Nggak hanya kita mengimplementasikannya di lahan, tapi ternyata membuat untuk ekosistem baru itu bisa diimplementasikan di mana saja. Tentunya seperti yang ada di gambar ini, kita bisa memanfaatkan rooftop untuk menciptakan habitat satwa baru atau menyerap air hujan dan menurunkan efek panas. Di mana di rooftop ini kita bisa menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga secara tidak langsung ini akan memberikan habitat satwa gitu ya. Misalkan ada burung berkembang biak di lokasi itu. Nah, ini salah satu tipe dari nature-based solution yang dapat membantu untuk perbaikan iklim gitu, secara mikro. Nah, kemudian untuk solusi ramah alam ini merupakan produk yang atau layanan gitu, yang mana tindakan ini mampu mengurangi tekanan pada keanekaragaman hayati. Nah, untuk membantu solusi tersebut, bagaimana solusi ini bisa berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ada 3 kesamaan yang mana ini sangat penting dalam implementasi solusi ramah alam atau nature-based solution, di mana di dalamnya harus ada aksi ditambahkan dengan elemen manusia, dan juga ini akan menghasilkan nantinya capaian SDGs atau Sustainable Development Goals, atau nama lainnya adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, sebagai contoh tadi aksi manusia atau nature element gitu ya. Kemudian juga ada SDG outcome atau hasil pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, menanam kakao dengan pertanian agroforestry yang berkelanjutan ini akan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian juga memulihkan mangrove untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, juga mampu meningkatkan ketahanan terhadap badai, ancaman gelombang, dan juga meningkatkan pangan dan mata pencaharian. Sebagai contoh gitu ya, di sini ada gambar action protect, kemudian di sini juga ada wetland. Wetland ini kemudian bisa dikaitkan dengan livelihood. Bagaimana kita melindungi wetland ini atau melindungi lahan basah ini bisa menciptakan mata pencaharian. Jadi prinsipnya itu 3 persamaan. Mana ada aksi, ada elemen sumber daya, dan juga ada outcome atau hasil yang dicapai. Di mana aksinya tentunya bisa melindungi, bisa menanam ulang, bisa menghilangkan, kemudian bisa memonitor, merencanakan, atau memobilisasi. Tentunya ini aksinya bisa berbeda-beda dan juga menyesuaikan dengan elemen alam atau elemen sumber daya. Nah, tentunya dampak nature-based solution ini dampaknya berganda atau mempunyai efek multiplier. Karena ketika kita mengimplementasikan nature-based solution ini, dampaknya hanya satu. Gitu. Misalkan dampaknya nggak hanya keanekaragaman hayati, atau dampaknya nggak hanya income yang meningkat, tapi di balik implementasi nature-based solution ini ada impact yang berganda. Sebagai contoh tadi, saya berulang untuk menjelaskan agroforestry gitu ya. Dimana ketika kita mengimplementasikan agroforestry dalam satu landscape atau satu ruang gitu, kita bisa mendapatkan income yang lebih gitu ya dari menanam tanaman itu, tapi kita juga bisa melindungi alam dari bencana tanah longsor gitu. Kita mencegah tanah longsor dan juga menjaga habitat keanekaragaman hayati di area tersebut. Nah, ini tentunya efek yang berganda dari nature-based solution. Kemudian untuk solusi berbasis alam ini tentunya memiliki efek yang berdampak terhadap mata pencaharian, di mana solusi berbasis alam ini ternyata sebagai safety net atau jaring penyelamat untuk sekitar 3 miliar orang yang bergantung pada alam dari mata pencaharian mereka, mulai dari pertanian, kehutanan, ekowisata, dan juga perikanan. Jadi semuanya ini tergantung loh dengan alam, baik itu petani tadi yang sudah saya sebutkan. Ternyata ini bergantung satu sama lain.
Nah, untuk contoh apa yang diberikan dari solusi berbasis karena alam ini adalah ada di slide ini, di mana ketika manajemen perikanan berkelanjutan itu mampu dikembangkan secara komunitas, itu akan memberikan dampak area tangkapan menjadi stok ikannya kondisi level regeneratif. Sebagai contoh, ketika area pesisir, masyarakat atau komunitas pesisir itu rela untuk meluangkan waktunya untuk melakukan penanaman mangrove atau mengkonservasi mangrove, secara tidak langsung mereka akan berkontribusi pada peningkatan keanekaragaman hayati seperti meningkatkan kepiting atau jumlah ikan di area mangrove tersebut, sehingga ini akan secara langsung meningkatkan pendapatan mereka dan menjaga stok ikan maupun stok kepiting dan lain-lainnya itu pada level yang regeneratif atau tumbuh dan tumbuh lagi gitu ya. Nah, sebagai contoh lainnya mungkin ada ekowisata yang mengurangi deforestasi dengan memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal. Jadi banyak loh saat ini ekowisata atau tempat wisata yang melakukan prinsip berkelanjutan, di mana mereka ini nggak mau menebang pohon tapi malah menjaganya gitu, malah menawarkan paket wisata. Mau nggak para wisatawan datang ke lokasi kami untuk menjaga desa mereka dengan menanam pohon, dengan konservasi air. Nah, untuk lengkapnya rekan-rekan juga bisa dibaca di IPCC. Nah, ternyata solusi berbasis alam ini tadi yang sudah saya sebutkan memiliki dampak juga untuk aksi iklim, di mana sebagai contoh ini seperti perlindungan hutan ya, nah ada mekanisme restorasi atau penggunaan berkelanjutan ini dapat memberikan setidaknya sepertiga dari aksi iklim internasional untuk mencapai emisi karbon yang dijanjikan di target perjanjian Paris. Sebagai contoh, ya, dalam satu pohon dewasa dapat menyerap 48 ton karbon. Namun ketika pohon ini ditebang, tentunya akan merilis atau melepas karbon, sehingga ya tentunya ini akan berdampak pada perubahan iklim atau mempercepat perubahan iklim. Selengkapnya ada di link berikut di tnes.org atau onetreeplanted.org. Kemudian untuk solusi berbasis alam juga ternyata ini bermanfaat untuk ketahanan pangan, di mana dalam maksud ketahanan pangan sendiri di sini adalah ketersediaan dan kecukupan untuk mencukupi, aman, dan juga mengandung nutrisi. Jadi ketahanan pangan itu nggak berarti berlebih, tapi cukup gitu, untuk yang cukup dan bernutrisi. Kemudian ternyata dengan adanya ketahanan pangan ini secara tidak langsung, secara global ini lahan mulai terdegradasi loh, dan ini nggak murah gitu yang dikeluarkan atas proses degradasi ini. Di mana pertanian sendiri, dalam sektor pertanian sendiri setidaknya ini mendukung penghidupan sekitar 1 miliar orang di bumi ini, baik itu petaninya secara langsung, penjual buah, kemudian ada bisnis ataupun apa namanya profesi-profesi yang berkaitan dengan pertanian. Nah, tentunya banyak contoh dalam solusi berbasis alam untuk pertanian ini berkontribusi terhadap konservasi air, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa sebagai contoh agroforestry ini ternyata lebih efisien loh untuk mengkonservasi air untuk tidak run off atau segera lolos dari permukaan, sehingga ini akan mengurangi tingkat evaporasi dan juga tingkat porositas tanah gitu ya, dimana tentunya ini akan baik untuk lingkungan secara mikro maupun global. Nah, lengkapnya rekan-rekan juga bisa dibaca di dalam dokumen agroforestry.org dan juga climate reality project.org mengenai global goals agroforestry atau regenerative agriculture. Kemudian solusi berbasis alam ini ternyata juga berdampak untuk manajemen bencana, di mana ketika upaya pengurangan risiko bencana alam ini dilaksanakan, kemungkinan peristiwa alam yang meningkatkan
adanya potensi bencana alam ini berkurang secara drastis. Secara umum, sebagai contoh, ketika kita mengkonservasi highland atau dataran tinggi gitu ya, kita menanam pohon di sana dan menjaganya untuk tidak terjadi penggundulan gitu ya. Itu secara tidak langsung berdampak juga pada area yang di dataran rendah gitu, sehingga ini akan mencegah terjadinya bencana banjir. Di mana sebagai informasi bahwa bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bencana banjir, di mana tentunya ini mengakibatkan cost yang sangat, atau biaya akibat banjir yang sangat tinggi. Bayangkan banyak mobil yang rusak akibat banjir, banyak rumah yang rusak akibat banjir, dan tentunya pilihan untuk mengkonservasi ini lebih murah daripada biaya kerusakan yang diakibatkan akibat banjir. Nah, kemudian ada solusi berbasis alam untuk manajemen bencana. Nah, sebagai contoh, ini ada versus ya antara mangrove dengan beton. Restorasi mangrove ini penting untuk pengurangan risiko bencana. Mungkin rekan-rekan juga udah pernah melihat di salah satu video yang banyak viewernya di YouTube maupun Instagram, itu ketika ada tsunami, ternyata daerah yang ada mangrove-nya itu tetap aman gitu. Nah, ini salah satu manfaat atau dampak positif dari nature based solution, di mana ini mengurangi terjadinya bencana alam atau kerusakan akibat bencana alam. Tentunya mana yang lebih efektif dari gambar tersebut, apakah beton, triagonal beton di pesisir yang mungkin teman-teman juga sering lihat, atau mangrove. Tentunya pasti mangrove, karena secara kuantitas positifnya mangrove lebih banyak, karena mangrove pertama dapat digunakan untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati, lebih efektif, lebih murah, dan juga dapat menimbulkan dampak positif bagi peningkatan pendapatan nelayan di sekitarnya, karena pasti mereka banyak keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan di area mangrove. Tentunya beton enggak, walaupun secara kuat mungkin bisa kuat, tapi jangka waktunya tentunya tidak lama, karena bersifat tidak regeneratif, dan juga tidak ada impact atau dampak kepada nelayan terdekat dengan adanya si beton-beton atau triagonal beton di pesisir itu. Ini sebagai contoh, kemudian rekan-rekan bisa lengkapnya bisa melihat di link berikut ya. Kemudian ternyata solusi berbasis alam ini bermanfaat juga untuk kesehatan manusia. Bagaimana alam ini dan kesehatan manusia ini saling terhubung gitu ya, satu sama lain, di mana ternyata ada sekitar 4 miliar orang gitu bergantung pada obat-obatan alami atau herbal gitu ya, di mana ini berdampak pada kesehatan mereka. Dan tentunya dalam konteks saat ini, alam itu memberikan ketenangan bagi kita. Seperti ketika kita berkunjung ke alam, kita lebih mudah rileks gitu ya. Dan terlepas dari itu juga, ternyata di alam ini juga mempunyai nilai-nilai seperti banyak obat-obat kanker ternyata ditemukan di hutan gitu ya, dari tanaman-tanaman yang belum teridentifikasi. Gitu. Nah, tentunya dengan adanya kerusakan hutan ini juga akan ada kemungkinan adanya penyakit menular dari hewan ke manusia atau zoonosis, yang mana ini akan sangat berbahaya, seperti saat ini COVID ini kadang-kadang berasal dari kelelawar, sehingga itu dapat dikategorikan menjadi zoonosis. Dan sebagai contoh lainnya mungkin ada antraks gitu ya, dari mana ada sapi, virus dari sapi kemudian ke manusia. Nah, tentunya solusi berbasis alam untuk kesehatan manusia ini harus dipertimbangkan gitu ya, di mana solusi berbasis alam ini ternyata meningkatkan nutrisi atau berpengaruh terhadap peningkatan nutrisi kita, pemenuhan nutrisi kita. Karena kita makan buah atau bergantung pada alam, mungkin kita bergantung pada obat-obatan gitu ya, vitamin, dan yang mana juga vitamin sebenarnya diproduksi dari alam itu sendiri gitu. Kemudian misalkan
untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ini, kita penting gitu untuk mengkonservasi cagar alam sehingga dampak atau wild animal ini nggak terlalu dekat dengan kita, sehingga juga penting untuk mengatur pasar satwa liar seperti misalkan kelelawar ataukah hewan-hewan liar lainnya supaya tidak mudah untuk diperjualbelikan, yang mana itu juga berpotensi menularkan virus kepada manusia. Nah, lengkapnya ada di ipes.net tentang Global Assessment Mental Agriculture, dan juga cbd.ent/health ya. Mungkin sekian dari presentasi saya atau sharing insightful moment terkait nature-based solution. Sesungguhnya materi ini diadaptasi dari Learning for Nature by UNDP, bisa rekan-rekan akses di learningfornature.org. Kemudian apabila rekan-rekan semua di sini penasaran dengan materi yang saya sampaikan pada sore hari ini atau pagi atau malam, tergantung teman-teman menyaksikannya, ini bisa rekan-rekan dapatkan di link deskripsi YouTube, dan kemudian juga rekan-rekan bisa menanyakan terkait nature-based solution ini di kolom komentar. Nanti tim Madani sebisa mungkin akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait nature-based solution. Jangan lupa share video ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube Yayasan Madani Berkelanjutan. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya untuk nature-based solution yang kedua. Bye.